percaya adik-adik Abah selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik Abah, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal sampai akhir dari ibadah kami. Kiranya semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik Abah, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau bilang kalau adik-adik Abah itu harus semangat memuji Tuhan. Karena dengan semangat kita dapat sukacita dan merasakan damai sejahtera. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Bapakku Datang Padamu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorak untuk Tuhan, memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Kiranya semua berjalan dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita memuji Tuhan, kita naikkan satu pujian dari Terbit Matahari. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Evi.
Jadi sebelum itu mari kita nyanyikan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Dengarkan firman Tuhan dari Kak Evi ya. Silakan Kak Evi. Halo adik-adik Abah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya dimanapun adik-adik berada, adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita. Ayo mari kita berdoa, tutup tangan, lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, terkhusus anak-anak Abah, untuk mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkati pendengaran kami, bahkan hati kami, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama anakku Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik Abah, di pagi hari ini kakak ingin bercerita tentang bulan ini adalah bulan Agustus, di mana bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana bangsa Indonesia bebas dan merdeka dari para penjajah. Nah, berhubung karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk itu dalam satu bulan ini tema kita yaitu merdeka. Nah, seperti minggu lalu Kak Aceh sudah membawakan tema kita tentang merdeka, bagaimana para pahlawan berjuang untuk melawan para penjajah demi Indonesia merdeka. Nah, adik-adik, apa sih arti merdeka itu? Merdeka itu adalah artinya bebas. Nah, adik-adik tahu nggak? Bukan hanya bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa yang lain yang ingin merdeka, tetapi kita, kakak, adik-adik semua, kita semua ingin merdeka, bebas. Nah, seperti halnya kakak teringat nih waktu kakak masih kecil. Kakak itu ingin cepat-cepat besar, cepat-cepat gede, agar bisa merdeka, agar bisa bebas dari rumah, nggak disuruh-suruh mama, nggak usah perlu sekolah lagi, ingin mandiri, ingin bekerja sendiri. Nah, itu adalah pikiran kakak waktu masa kecil. Nah, berarti merdeka itu adalah bebas. Tapi adik-adik, tahukah kalian bahwa merdeka atau bebas itu bukanlah hal yang seperti itu. Adik-adik masih ingat gak sih cerita, mungkin adik-adik sering mendengar bahkan atau pernah mendengar cerita tentang anak yang hilang. Pasti adik-adik pernah mendengarnya atau bahkan sering kakak-kakakku sekolah minggu menceritakannya. Nah, kakak mengingatkan menceritakan sedikit lagi bahwa anak yang hilang ini diceritakan sendiri, dipisahkan sendiri oleh Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ada seorang anak bungsu dari keluarga yang ingin merdeka, yang ingin bebas, yang ingin tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya. Nah, si bungsu ini meminta bagian harta warisannya kepada ayahnya. Padahal adik-adik tahu nggak? Ayahnya belum meninggal, ayahnya masih hidup, masih kuat, tetapi dia sudah meminta harta warisannya untuk hidup berfoya-foya, untuk hidup bebas, untuk berpesta pora dengan temannya, untuk hidup main-main, menghamburkan uang. Setelah dia mendapatkan warisannya itu, dia pergi keluar dari rumah itu. Dia tidak ingin lagi tinggal di rumah itu. Dia tidak ingin lagi, mungkin dia nggak mau lagi diatur oleh ayahnya. Nah, keluarlah dia dari rumah itu dan hidup bersenang-senang, berfoya-foya, main-main, berpesta pora, sampailah habis uangnya ini. Dan yang paling penting adalah ia hidup sesuai dengan kehendak hatinya. Ia hidup sesuai dengan apa yang dia mau lakukan.
Nah, apakah itulah yang dilakukan oleh anak bungsu ini? Nah, apakah itu yang dimaksudkan dengan merdeka? Nah, lalu adik-adik pasti bertanya, lalu apa sih Kak merdeka itu? Apa sih sebenarnya merdeka itu? Nah, oke, ayo kita ambil Alkitab kita baca firman Tuhan. Kakak akan bacakannya, adik-adik buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Kakak akan bacakannya, mari kita simak. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa hidup dalam firman Allah. Berarti bebas dan merdeka itu bukan berarti kita harus hidup sesuka hati kita, hidup dengan bebas sesuai dengan keinginan kita. Seperti anak yang hilang tadi, dia berfoya-foya, dia menghamburkan duitnya, berpesta pora, setelah itu habislah uangnya. Nah, merdeka yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah bagaimana kakak, adik-adik kita semuanya untuk hidup di dalam firman Tuhan. Bebas dan merdeka di dalam ayat ini mengatakan bahwa hidup kita, karakter kita, atau mungkin sifat kita, tingkah laku adik-adik misalnya dalam keseharian itu adalah kehendak Tuhan. Nah, maksudnya adalah ketika adik-adik berteman dengan teman-teman adik-adik, ketika adik berada di rumah, ketika adik-adik berada di sekolah, kehidupan adik-adik itu, tingkah laku adik-adik itu baik di hadapan Tuhan, saling menolong, saling mengasihi, dan tidak hidup seperti anak yang hilang ini tadi. Tidak sesuka hatinya, mungkin hari ini dia malas ke sekolah, mungkin dia malas ngerjain PR, nah hidup sesuka hatinya. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa bebas atau merdeka itu adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik. Nah, bukan melakukan sesuai dengan kehendak hati kita. Nah, jadi merdeka itu adik-adik bukan hanya kita melawan penjajahan, bukan hanya kita berperang supaya bangsa kita merdeka atau berperang melawan orang, tetapi merdeka itu juga diartikan dalam hidup kita. Merdeka artinya bebas, tetapi di dalam kehendak Tuhan. Nah, dalam kehendak Tuhan biasanya seperti ini, bebas dari rasa khawatir. Mungkin khawatir, kapan ini sekolah, kapan ini masuk sekolah lagi, nanti aku jadi nggak pintar lagi, atau nanti aku lupa pelajaran, atau khawatir apa sih cita-citaku, atau khawatir aduh mama papa karena mungkin ini virus corona ini jadi pekerjaannya terhalang, terus aku bagaimana? Nah, kita bebas dari rasa khawatir, kita bebas dari rasa yang tidak kita inginkan. Nah, untuk itu bagaimana sih Kak hidup di dalam kemerdekaan itu? Bagaimana sih hidup dalam kebebasan di dalam kehendak Tuhan itu? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Kenapa percaya kepada Tuhan? Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita menyerahkan mungkin adik-adik khawatir atau apapun yang adik-adik khawatirkan, mungkin dalam sekolah, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pertemanan. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan mampu mengubah semuanya itu menjadi sukacita. Jadi khawatir itu menjadi sukacita. Yang kedua, bagaimana sih Kak hidup dalam merdeka tetapi hidup di dalam kehendak Tuhan? Yang kedua itu hidup di dalam firman Tuhan. Nah, hidup di dalam firman itu artinya mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku, perkataan kita, rasa khawatir kita, apapun yang kita hadapi, kita mengandalkan Tuhan. Apapun rencana adik-adik baik besar maupun kecil, adik-adik boleh berdoa, adik-adik boleh menyerahkan hidup adik-adik kepada Tuhan. Mulai dari kecil lah kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah, itulah adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita harus hidup merdeka, dan merdeka artinya bebas, tapi bebas di dalam kehendak Tuhan. Bebas artinya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yang pertama tadi percaya, yang kedua mengandalkan Tuhan. Nah,
Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya Tuhan membuka hati adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke adik-adik, sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Hamba-Mu pagi hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik Abah Tuhan. Aku hamba-Mu, kami semua kakak-kakak, guru-guru Abah yakin dan percaya, dimanapun anak-anak Abah, adik-adik Abah, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, bahkan Tuhan menaruh setiap firman-Mu dalam hati mereka, menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang merdeka, anak-anak yang bebas dalam firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Sejak dari kecilnya Tuhan, biarlah mereka percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, baik kecil maupun besar. Terima kasih Bapa yang baik, inilah kami anak-anak adik-adik Abah, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dan kami akhiri di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik Abah, kita akan mendengarkan pengumuman dari Kak Joni. Ayo Kak Joni. Halo adik-adik semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Evi sesuai dengan tema kita di bulan Agustus, yaitu tentang kemerdekaan. Adik-adik, merdeka tadi artinya bebas. Bebasnya seperti apa adik-adik? Bebas bukan berarti kita seenaknya bisa melakukan apa saja, termasuk misalnya di rumah kita melawan orang tua. Wah, karena kita bebas, Kak, aku kan sudah bebas, jadi boleh dong kalau misalnya aku melawan orang tua, aku nggak mau dengerin orang tua, nah tugas-tugas sekolahku aku nggak kerjakan, nggak apa-apa dong Kak, karena aku sudah merdeka. Adik-adik, kalau seperti itu adik-adik menangkap firman Tuhan tadi, berarti adik-adik salah tangkap. Firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Kak Evi, merdeka artinya adalah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Dia sudah mati di atas kayu salib karena dia mencintai adik-adik dan juga kakak-kakak, guru-guru Abah yang ada. Untuk itu adik-adik, tetaplah menjadi orang yang merdeka. Kakak yakin dan percaya, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun dan seterusnya, adik-adik kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Untuk itu, adik-adik tetap semangat di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Oke adik-adik, minggu ini kita tidak ada tugas, tetapi tetap semangat karena kita sudah merdeka. Kita akan kembali lagi minggu depan adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang ada di rumah, orang tua juga yang sudah ikut menonton. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan terlebih kami anak-anak-Mu, anak-anak Abah sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu kiranya firman-Mu itu terus tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terlebih kami dapat lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami tutup ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan untuk hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.